Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita berkesempatan untuk melakukan perkuliahan secara daring karena memang dengan kondisi yang masih berskema hybrid ya, ada daring dan ada luring. Oke, untuk saat ini saya akan memberikan salah satu materi yang mana materi ini secara umum akan mengupas dunia entrepreneur. Apapun hubungan entrepreneur itu sendiri, entah dengan ilmu sosial, dengan ilmu pendidikan, dengan ilmu ekonomi itu sendiri, tapi minimal setidaknya dalam materi ini itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merencanakan sebuah usaha dengan kondisi yang kita miliki, dengan kondisi yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu sebagai seorang guru, ya bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal sederhana melalui dunia entrepreneur. Jika kamu sebagai pelaku ekonomi, bagaimana kamu bisa melakukan hal sederhana dalam dunia entrepreneur. Jika kamu seorang pegiat sosial, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal sederhana dalam dunia entrepreneur. Atau bahkan jika kamu sebagai pemuka agama, sebagai apapun itu, pasti akan ada kesempatan kita untuk melakukan hal-hal sederhana dalam dunia yang erat kaitannya dengan entrepreneur. Karena seperti yang kita bahas di awal, entrepreneur itu sendiri memang sebuah mindset ya, sebuah pola pikir, bukan sebuah pekerjaan sebagaimana yang sering saya gunakan pendapat dari Mas Andi ini. Nah, ini selalu saya bawa kemana-mana karena kenapa? Karena mindset ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun aktivitas kita, apapun aktivitas yang sedang kita jalani, apapun kondisi yang sedang kita alami, ya tidak ada lain, kita harus kerja keras, punya sikap untuk hidup optimis, ada kreatif, inovasi, dan leadership. Ketika kamu berprofesi sebagai seorang guru, ya di dalamnya harus kerja keras, harus punya sikap optimis, kreatif, dan inovatif, serta punya karakter memimpin. Ketika kamu sebagai seorang pelaku ekonomi, ya di dalamnya pun sama, ada kerja keras, sikap hidup optimis, kreatif, dan leadership juga. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, pedagang, penjual, ya sama juga. Di dalamnya ada kerja keras, ada sikap hidup optimis, kreatif, inovatif, serta leadership. Apalagi dengan kondisi yang tidak menentu saat ini ya. Nah, oleh karenanya kita penting memahami sebuah dasar dari entrepreneur ini sendiri. Oke. Selanjutnya kita bisa pahami ini beberapa hal di sini. Di sini kita akan berangkat dari rencana dulu. Planning itu secara arti ya rencana. Ya, plan itu rencana, planning berarti perencanaan. Nah, di sini harus yang penting kita pahami adalah perencanaan adalah proses dalam mempersiapkan aktivitas, kegiatan atau usaha yang logis, terstruktur dalam mencapai tujuan. Jadi rencana itu bukan asal dibikin ya, tapi ada strukturalnya, ada polanya, ada skemanya, dan ada pula hal-hal yang memang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai dan kita harapkan. Nah, inilah yang akhirnya berkaitan dengan rencana. Rencana itu sendiri akan memiliki harapan untuk mewujudkan sesuatu, untuk menjadikan apa yang kita inginkan itu terwujud. Salah satunya di sini adalah seseorang yang punya rencana dalamnya tidak ingin capai hidupnya biasa-biasa saja. Kamu hari ini kuliah untuk apa? Nggak mungkin dong lulus kuliah aku mah angke, tidak bisa. Kamu harus merencanakan sesuatu agar nanti ketika kamu selesai dari kuliah, dari pendidikan, kamu bisa merencanakan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana melangkah untuk melakukan itu, tapi ya itu, manusia dituntut untuk bisa merencanakan hidupnya agar hidupnya tidak biasa-biasa saja. Orang yang bangun pagi dengan rencana sebelum tidur saya mau sholat tahajud, dengan orang yang bangun pagi biarin sahudangna weh, apa yang akan membedakannya ya nanti proses ketika bangunnya. Orang yang sudah punya tekad ingin tahajud ya ketika bangun sengantuk apapun akan dia lawan. Kenapa? Karena tidak ingin dia hidupnya biasa-biasa saja. Oleh karenanya, jika ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, ya cukup jadikan cara hidup kamu berbeda dari orang-orang yang biasa. Ketika orang biasa menyepelekan sesuatu, ya kita mah tetap harus punya rencana, harus punya tujuan. Terus, setelah rencana, ya kita juga harus punya ide. Ide itu apa? Ide itu adalah kreativitas yang bisa menemukan ide. Ada juga nanti di sini cara sederhana yang saya jelaskan di sini mengenai tentang menemukan ide dan kreativitas adalah kita tidak harus menciptakan ide yang selalu baru. Kita pun bisa melalui dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi, atau kita istilah
familiarnya dalam ilmu kreativitas itu ATM dan modifikasi. ATM tidak sama dengan menjiplak atau plagiat, meski di awalnya bukan berasal dari kita, tapi harus ada hal baru yang kamu sertakan dalam karyamu. Ya ibarat kita mau nulis makalah lah, gak mungkin kan ide dari makalah tuh pure dari kita semua ya. Kadang kita lihat dari buku, kita tulis kembali, tapi kita masukkan sumbernya. Atau mungkin bisa jadi kita ngambil dari beberapa buku, kita pahami menjadi salah satu pendapat yang kita akan ambil. Itulah bukan menjiplak ya, tapi lebih ke arah kita mencari inspirasi dari sesuatu yang sudah ada dan kita merubah inspirasi tersebut menjadi sesuatu yang lebih orisinal versinya kita. Oke, ATM kurang lebih aktivitas seperti ini. Ini saya contohkan dalam bentuk sederhana saja ya. Misalkan kita mengamati sebuah fenomena, kita meniru kelebihannya dan perbaiki kekurangannya. Kita modifikasi dengan kreativitas yang berbeda. Contohnya misal mie goreng, ini bebas ya contohnya apa aja, tapi karena memang basic saya di dunia kuliner ya, jadi pasti berhubungan dengan kuliner. Mie goreng, kita tahu lah mie goreng ini bentukannya seperti ini, oke? Ya, standarnya mungkin ada beberapa brand ini ya yang familiar di kita, ini brand lokal asli kita, produknya dari Indofood, tahu lah ya. Kita akan tiru kelebihannya. Apa kelebihannya? Ya ini, mie tuh pasti enak, mudah. Mudah tuh apa? Mudah masaknya. Murah dehnya, terus waras. Nah, kamu misalkan yang akhir bulan nih, kemarin nih akhir bulan pengen makan nasi Padang, bingung ya tinggal beli mie rasa mie rendang itu selesai loh. 4.000 ya, tambah sangu, oh kenyang kan tuh. Ya enak. Kekurangannya rasanya standar ya. Kita lihat ya kalau buka mie goreng tuh pasti kecap, bumbu, saus ya, ya sederhana lah standar yang mungkin itu yang menjadi akhirnya kekuatan itu sendiri ya. Jadi standar. Tapi kita pengen memodifikasi sekalipun tidak merubah si citra mie itu sendiri. Contoh, pernah tahu kan ada mie dengan brand ini. Nah, dia itu kalau nggak salah sampai mie-nya pun kalau ya ada serbuk-serbuk cabai ya kalau nggak salah nih ya. Kalau saya lupa, kalau saya pernah coba sih tapi nggak tahu di bumbunya apa di mie-nya ya. Nah, ini kan ada sesuatu yang berbeda. Padahal sama mie-mie juga sih. Kelebihannya tetap ditiru, enaknya, mudahnya, murahnya. Cuman dia ya rasa bervariasi dengan pedas berlevel. Nah, ini yang mungkin akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya ketika lihat mie dengan brand bon cabe, kita setidaknya akan lupa dengan brand Indofood. Kenapa? Karena memang ya, oh ini mah ada ladanya, oh ini ada pedasnya kayak samyang. Samyang teh naon sih da mie kan nih. Tapi kita kan bilangnya samyangnya lebih ke bumbunya karena memang mereka memodifikasi di bumbunya, lebih kuat di bumbunya sehingga yang kita bilang itu samyang. Padahal samyang itu bumbunya bukan mie-nya. Mie goreng dengan saus samyang. Nah, seperti itu. Nah, itulah pola-pola ATM sederhana. Nah, ini bisa kamu aplikasikan di dalam kegiatan entrepreneur, dalam kehidupan kamu sehari apapun itu. Verifikasi kamu sebagai guru, oke, kamu punya ide pengen jadi seperti A, ya udah kamu bisa mengajar dengan gaya mereka, tapi kamu pun bisa menambah dengan gaya kamu sendiri itu dari bahasa, media dan sebagainya. Contoh, saya hari ini ngajar. Kan mungkin ya secara media apa bedanya sih PowerPoint dengan Prezi yang saya gunakan sama-sama aja kok ya tampilannya seperti itu presentasi mah. Tapi yang dibedakan kan ya penggunaan medianya. Kamu sebagai pelaku ekonomi, kamu sebagai nanti ke depannya pekerja bank misalkan ya atau pekerja apapun itu ya tetaplah kita bisa meniru gaya atasan kita bisa meniru orang yang kita idolakan tapi kita pun tetap harus punya ciri khas yang menonjol dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang memang akhirnya akan menjadi sebuah sebuah kemajuan dalam diri kita sendiri untuk berbeda dari orang lain. Apalagi kalau kamu memang punya produk, bagaimana produk kamu ini bisa berbeda dari produk pada umumnya. Oke, terus dari situ kita masuk ke strategi. Strateginya apa aja sih? Nah, setidaknya kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil. Apapun itu ya, kalau tidak dimulai dari yang kecil, akan susah lah ya. Jadi jangan dulu muluk-muluk lah. Kita mulai sesuatu dari sesuatu yang kecil. Berawal dari pikiran lalu ke perbuatan. Apa yang kamu pikirkan, lalu kamu lakukan. Itulah konsep sederhana dari kreativitas dan inovasi. Apa yang kamu pikirkan ada kreativitas, apa yang kamu lakukan adalah inovasi. Impossible menunjukkan keyakinan. Komohnya dina Islam mah ya harus yakin lah. Mulai dari kecil, berpikir, ya kenapa kita nggak yakin? Kemandirian, nah salah satunya adalah mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena ya ingin berbeda dari orang lain, nggak mungkin dong kita mengandalkan orang lain kan. Pasti kita mandiri dengan mencari jalan yang kita harapkan tanpa menyalahi koridor yang berlaku. Melakukannya hari ini, jika besok ya kekalan buat kalian. Jadi kalau kamu sudah ada niat, sudah ada
itikat ya lakukan hari ini, punya ide lakukan hari ini. Kenapa kalau dilakukan besok, biasanya nih ide kita itu bisa saja sudah dilakukan oleh orang lain atau kitanya yang lupa atau kitanya yang malas. Itu bisa jadi terjadi ya. Terus selanjutnya eh, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berkemauan belajar mandiri dan bekerja sama. Ingat, mandiri itu bukan egois. Mandiri itu berarti kita melakukan apa yang kita bisa dan kita pun bersinergi dengan orang lain untuk menyempurnakan apa yang kita bisa tadi. Misal, saya sebagai pengusaha ayam goreng, ya saya bisa bikin resep, saya bisa bikin, tapi saya nggak bisa buat ayam sendiri. Ya saya kerjasama dengan peternak yang mereka memang fokus untuk menyediakan ayam, ya dan seterusnya. Itulah jadi ada kerjasama juga, ada mandiri, bukan egois loh ya. Terus managing your time ya ini memanage waktu lah, ini kekurangan rata-rata di kita ya adalah kekurangan dalam memanage waktu. Berpikir tentang strategi ya salah satunya tadi lewat ATM, merencanakan dan membuat produk jasa ya ini dari sekarang sih. Kalau misalkan kamunya niatnya pengen kerja berarti produk atau jasanya diri kamu sendiri. Membuat peta kebutuhan, nah ini kita harus tahu nih kebutuhan konsumen apa. Misalkan kamu ngajar, kebutuhan siswa kamu apa, kamu perbankan, kebutuhan konsumen kamu apa, kamu sebagai pengusaha, kebutuhan konsumen kamu juga apa, ini harus kita perhatikan. Memahami situasi lingkungan dan kompetitor, kita kan nggak mungkin ya hidup tanpa lingkungan ya, kita hidup berada di lingkungan yang memang kadang mendukung, kadang juga menjadi resiko. Ini harus memang kita pahami. Memperluas pertemanan, nah ini banyak anak, banyak rezeki ya. Zaman dulu sekarang bertambah banyak teman, banyak rezeki, banyak koneksi, banyak rezeki. Ya, bukan banyak teman minjem 100 enggak ya, tapi banyak teman memperluas networking. Orientasi pada tujuan dan cita-cita, tetap kamu harus punya tujuan, cita-cita nggak mungkin dong kamu hidup tanpa tujuan dan cita-cita ini pun penting kamu harus lakukan. Memperhitungkan resiko atau kerugian, ini juga sama ya, jadi jangan mentang-mentang pede udah belajar ilmu tidak mengenal resiko, nggak bisa juga, tetap kita harus memperhitungkan resiko yang akan kita hadapi. Terus selanjutnya ada manfaat, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kualitas dan nilai produk jasa. Nah, kamu harus bisa memberikan manfaat kualitas apa yang kamu tawarkan kepada konsumen. Entah diri kamu sebagai pelayan, entah produk kamu sebagai produk, entah jasa kamu yang memiliki kualitas pelayanan yang terbaik. Sehat itu, nah ini kalau digambarkan gini ya, kualitas itu sehat jika itu bicara makanan, nyaman jika itu bicara pakaian, ramah jika itu pelayanan. Nah ini kalau ya sesuaikan lah. Kalau misalkan kamu usaha di bidang makanan berarti minimal makanan itu bisa sehat. Jika kamu jualan pakaian, minimal pakaian itu bisa bikin kita nyaman. Ketika kamu melayani, jadi guru, jadi pelayan konsumen, kerja di bank, kerja di pemerintah, ASN atau apapun itu, ya salah satu kualitasnya adalah tentang ramah. Saling menguntungkan penjual dan pembeli. Ingat, keuntungan itu bukan hanya milik penjual tapi pembeli pun. Karena itu ada pertukaran. Kita jual manfaat lewat produk, mereka tukar uang mereka dan mendapatkan manfaat dari produk yang kita berikan. Kayak silaturahmi yang berkelanjutan ya, ini karena kita fokus harus membangun network, berarti kita harus fokus pada silaturahmi yang memang menjadi kelanjutan dari usahanya kita, dari aktivitasnya kita, dari kegiatan sehari-harinya kalian. Jadi harus ada silaturahmi. Misal saya hari ini ngajar dengan kalian, ini sudah menjadi silaturahmi yang berkelanjutan. Jangan sampai kita mengajar sampai saat ini, kesananya nanti kita lupa. Atau saya jualan dengan kalian, saya berinteraksi dengan kalian ya. Jangan sampai produk saya itu hanya sampai sekarang saja, tapi harus berkelanjutan. Itulah yang memang harus ada silaturahmi yang berkelanjutan. Nah, setidaknya itulah materi yang bisa saya sampaikan dari gambaran umum tadi ya, Great Entrepreneur. Kenapa? Karena saya bahas ini secara general, secara umum, karena kita kan sekarang sedang fokus pembahasan diskusi ya. Nah, dari diskusi inilah biasanya muncul ide-ide yang brilian dari kalian karena adanya proses diskusi. Nah, saya pengen diskusi yang kalian lakukan itu memang muncul dari bagaimana kalian merencanakan sebuah ide, kalian merencanakan sebuah materi, dan kalian rangkum materi tersebut ke dalam sebuah proses diskusi yang tergambar lewat makalah dan PowerPoint dan file presentasi yang kalian akan sampaikan. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan tentang perkembangan dunia entrepreneur di lingkungan kita, yang khususnya adalah bagaimana entrepreneur ini bisa membuat mindset kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan kita ke depan yang lebih baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang ini aplikasi saya yang digunakan ini terbatas, hanya bisa merekam 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga kalian sehat semuanya. Tetap semangat ya, jangan khawatir dengan kondisi kita hari ini, pastikan diri kalian tetap bisa kreatif dan bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.